Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak-anakku sekalian yang beragama selain Islam. Baik, anak-anakku sekalian, ya, berjumpa dengan saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Bapak Riki Adisukma. Mungkin di dalam acara MPLS ini ya, saya menyajikan tentang program keahlian teknik kendaraan ringan. Ya. Nah, di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini, ya, terdapat profil program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, bagi kalian ya yang memilih teknik kendaraan ringan otomotif pasti juga ingin mengetahui apa sih teknik kendaraan ringan otomotif itu, ya. Baik secara harfiah maupun secara faktual nanti di lapangan bagaimana. Baik secara teori juga secara praktikum di dalam pelaksanaan bengkel. Tidak hanya itu, juga dipelajari tentang disiplin ilmu apa saja di dalam teknik kendaraan ringan otomotif itu. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelumnya Pak Riki tadi sudah menyapa, ya. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai apa sih teknik kendaraan ringan otomotif itu. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwasanya pengertian dari teknik kendaraan ringan di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang alat-alat transportasi darat yang menggunakan mesin, ya. Artinya di sini yang sudah bisa kalian tebak bahwasanya transportasi darat itu apa saja contohnya yang menggunakan mesin, ya, di antaranya mobil, ya, sepeda motor, ya, atau sepeda elektrik, ya, atau seperti gerobak, motor gerobak, atau becak motor. Nah, itu termasuk, ya. Nah, di dalam perkembangannya di sini ya, terutama mobil ini yang semakin menjadi alat transportasi yang kompleks. Ya, kompleks di sini artinya selalu berkembang, ya, mulai dari tahun ke tahun hingga sampai saat ini itu berkembang, baik komponen, ya, spare part, sistem, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, teknik kendaraan ringan otomotif ya berkembang menjadi ilmu yang sangat luas, ya, dan komprehensif. Di sini mencakup semua sistem dan subsistem. Nah, di sini anak-anakku sekalian, ya, bagi yang memilih jurusan atau program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif, nah, mengapa kita memilih teknik kendaraan ringan otomotif? Ya, di sini Bapak bisa bercerita bahwasanya tidak dipungkiri bahwa di negara kita semakin banyak berkembang industri otomotif berbagai macam merek, ya. Di sini berkembang dengan begitu pesatnya, ya. Produsen atau pabrikasi atau perusahaan berlomba-lomba untuk mengikat konsumen, ya, dengan produk unggulannya, ya. Seperti bisa terlihat saat kita melihat berbagai pameran otomotif atau kendaraan-kendaraan yang dipakai oleh masyarakat kita, ya, mungkin juga kalian memakai kendaraan tersebut, ya. Itu seiring waktu berjalan dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Bahkan saya sendiri pernah, ya, 3 tahun ke belakang itu melihat atau menganalisis
bahwasanya salah satu merek atau beberapa merek pabrikan otomotif di negara kita itu tiap tahun itu mengeluarkan 6 produk unggulan. 6 produk unggulan otomotif ya untuk diluncurkan kepada apa? Kepada masyarakat sebagai konsumen. Nah, itu satu merek itu mengeluarkan 6 produk baru yang beragam yang diluncurkan. Nah, ini menjadi sangat kompetitif ya industri di otomotif di negara kita, terutama di kota besar kita ini Surabaya ini ya. Nah, karena hal tersebut melatar belakangi terjadinya industri otomotif yang semakin kompetitif merupakan salah satu peluang untuk apa? Untuk kita ini memilih bidang itu, yaitu memilih teknik kendaraan ringan yang akan kita pelajari di SMK Dharma Bakti ini. Ya, sehingga dalam beberapa tahun ke depan industri ini akan banyak menyerap tenaga kerja dari lulusan SMK ya yang handal dan terampil untuk bekerja di dalam bidang ini atau di sektor ini. Nah, itulah alasannya mengapa kita memilih teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, di sini di SMK Dharma Bakti ini ya memiliki beberapa tujuan paket keahlian atau tujuan jurusan teknik kendaraan ringan, yaitu yang pertama, tujuan paket keahlian teknik kendaraan ringan adalah membekali siswa atau peserta didik dengan keterampilan, ya, pengetahuan dan sikap agar kompeten dalam beberapa hal, ya, diantaranya menyelenggarakan sistem pendidikan teknik yang berkualitas dan beretos kerja yang tinggi. Nah, coba kalian simak baik-baik di sini ya. Tujuan paket keahlian ada ya, pembekalan peserta didik mengenai keterampilan di sini. Keterampilan di sini adalah soft skill ya. Keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian pengetahuan dan sikap. Nah, ranah sikap ini adalah sebuah karakter yang harus dimiliki siswa, yang harus dimiliki peserta didik ketika sudah lulus nanti memasuki dunia kerja. Nah, dari ketiga pembekalan tadi, maka di sini tujuan paket kalian di dalam menyelenggarakan sistem pendidikan teknik yang apa? Yang berkualitas ya dan beretos kerja yang tinggi. Jadi anak-anakku sekalian, apabila di dalam kalian anggap saja ya kalian masih tentang keterampilan TKR, tentang keterampilan otomotif, pengetahuannya dan sikap atau karakter di dalam diri kalian itu masih kurang. Nah, nanti di dalam kalian bersekolah di sini, di sekolah di SMK Dharma Bakti ini, kami harapkan untuk meningkatkan itu, meningkatkan keterampilan kalian, pengetahuan kalian, dan karakter sikap kalian, terutama di bidang otomotif ya, yaitu yang berkualitas dan beretos kerja yang tinggi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang jujur, ya, terampil di bidang teknik kendaraan ringan. Ya, ini mohon maaf, ini ada salah pengetikan ya, di bidang teknik kendaraan ringan. Ya. Kemudian juga mendidik tenaga kerja yang disiplin. Nah, termasuk jujur tadi, terampil dan disiplin tadi merupakan salah satu ciri pembekalan peserta didik ya di sini dalam hal sikap atau karakter dari peserta didik. Kemudian mendidik tenaga kerja yang mampu bersaing baik tingkat nasional, regional maupun global. Ya. Nah, di sini tentu saja yang namanya lulusan atau yang namanya siswa atau peserta didik di sebuah SMK itu pastinya kompetitif. Artinya di sini setelah lulus atau tamatan dari SMK itu pasti